Oh, ini bekas longsor ya. Wih, ngeri juga. Nah teman-teman, di sebelah kanan kita ini perkebunan sawit ya, kalau nggak salah. Nah ini Wanayasa ya. Dan Wanayasa juga sepi teman-teman, nggak rame ya. Halo teman-teman semua, selamat siang. Melanjutkan part sebelumnya ya, di tanggal 18 Mei 2025, perjalanan menuju Subang. Nah di perjalanan kali ini saya akan pulang ya, ke mana, ke Jakarta via Wanayasa teman-teman. Di perjalanan kali ini sih saya santai aja ya, nggak terlalu buru-buru ataupun ngebut-kebutan gitu. Kita perjalanan santai aja. Untuk saat ini saya sedang berada di daerah Desa Sagala Herang, Subang teman-teman. Tadi ada pasar Sagala Herang ya. Untuk estimasi perjalanan sih di daerah sini itu lumayan jauh ya jaraknya. Ya kurang lebih 4 jam perjalanan teman-teman. Untuk kilometernya saya kurang tahu. Nah dari sini kalau kalian mau ke arah Lembang, kalian dari sini bisa belok ke kiri ya. Dari sini di Masjid Besar Al Ikhlas, kalian bisa langsung belok ke kiri. Itu via jalur alternatif ya ke Lembangnya teman-teman. Untuk siang ini sih sebenarnya kan panas ya di daerah sini, tapi adem udaranya gitu, seger. Oh, ini bekas longsor ya. Wih, ngeri juga. Bekas longsor. Nah teman-teman, di sebelah kanan kita ini perkebunan sawit ya, kalau nggak salah. Jadi di daerah sini itu di Subang, lebih tepatnya ada perkebunan sawit ya teman-teman. Perkebunan sawit yang cukup besar. Dan kayaknya sih ini milik perorangan ya, milik PT gitu. Di sepanjang jalur ini sih kebanyakan sawit teman-teman, dan untuk di daerah perkebunan sawit ini jalanannya seperti ini nih, banyak tambalan dan jalanannya tidak terlalu bagus seperti di jalur lain ya. Dan ini masih di wilayah Subang teman-teman. Oke teman-teman, ini saya udah deket banget ya sama alun-alun Wanayasa. Ini apa namanya, kerasa deket banget gitu. Padahal saya kalau dari Wanayasa ke Jalan Cagak itu jauh banget ya rasanya. Nah ini deket nih, lewat Wanayasa, arah baliknya ke Jakarta cepat sekali dari Jalan Cagak ke sini. Berangkat itu jauh teman-teman, saya rasanya kalau dari Wanayasa ke Jalan Cagak. Dari sini saya belok ke kanan, belok ke kiri, saya kurang tahu kemana. Ah, di depan itu udah Wanayasa tuh, di depan. Nah, di depan ini Wanayasa teman-teman. Nah, ini Wanayasa nih. Nah, ini Wanayasa ya. Dan Wanayasa juga sepi teman-teman, gak rame ya. Paling saya mau foto buat thumbnail
di sini. Kalau udah ke daerah sini jalanan cukup ramai ya teman-teman. Karena kayaknya kalau daerah sini mah udah nggak jauh sama kota ya. Nah, di sini biasanya banyak orang yang cornering ya. Tapi saya nggak berani teman-teman karena sebelumnya saya pernah jatuh. Walaupun jatuhnya bukan di sini, tapi di Bekasi. Tapi motor ini udah susah buat nikung-menikung karena apa ya? Kalau dibawa miring tuh kurang asik motor. Kayaknya sih dari kaki-kakinya udah kurang sehat ya. Harus di full service teman-teman. Kayaknya kalau udah di daerah sini jaraknya udah lumayan deket ya sama Purwakarta kota. Nah, kita habis ngelewatin hutan, jadi kita tinggal turun. Akhirnya teman-teman, saya sudah memasuki daerah Purwakarta kota. Sebentar lagi saya mau masuk ke jalur arah Cikopo ataupun Cikampek. Sepanjang perjalanan ini jalanannya cukup ramai ya, jadi saya nggak terlalu banyak tag video. Jadi kita langsung lanjut gas aja nih dari sini. Untuk di jalur ini, di sebelah kiri kita ini, di belakang perumahan ini rel kereta ya teman-teman. Saya kurang tahu untuk rutenya ke mana aja. Kayaknya sini kereta Bandung ya, arah ke Bandung gitu, dari Cikampek Bandung. Nah teman-teman, ini Kompi 3 Yon ya di sebelah kanan kita. Dan ini udah nggak jauh sama Cikopo, Pasar Induk Cikopo, lalu tol Cikopo dan Cikampek. Jadi udah nggak jauh ya. Nah dari nanti di depan saya nggak lewat Cikampek karena memotongnya terlalu jauh ya. Jadi saya nanti belok lewat jalur BIC atau kawasan industri teman-teman. Nah dari kawasan industri ini nanti saya lewat penyeberangan motor ya, naik tahu. Jadi saya nggak lewat full Pantura teman-teman. Saya melipir dikit jadi nostalgia ya di Karawang. Jadi saya melipir jalanannya nggak full Pantura, kecuali nanti udah di daerah Karawang total atau Karawang kota baru kita masuk Purwakarta jalur Pantura teman-teman. Nah, dari sini kita belok ya. Nah ini kita memasuki kawasan industri. Di sini juga ada restoran Alam Sari teman-teman, restoran ya. Jadi restorannya itu di tengah-tengah kawasan PT. Di depan sini ada perempatan. Kemungkinan besar sih belok ke kiri ya teman-teman kalau nggak salah. Atau satu lagi gitu. Oh satu lagi. Ini PT Asa Humas teman-teman.
Saya kurang tahu ya Asahi Mas itu produksi apa, karena saya belum pernah kerja di situ dan saya nggak search di Google ya untuk Asahi Mas itu produksi apa. Dan untuk di jalur sini sebenarnya asik teman-teman, dan juga banyak yang San Mori ya ke jalur ini. Jadi enak gitu, jalanannya bagus, mulus. Dari sini kita belok ke kiri. Untuk patokannya kalau kalian mau lewat jembatan perahu, ini patokannya ya, tower ini teman-teman. Nggak jauh dari patokan ada pos security. Di sini kita belok ke kanan. Tapi di sini ada pelang ya, mobil dilarang masuk karena emang bukan khusus mobil. Ini khusus motor aja. Dan untuk lewat sini bayar 2.000 ya per motor. Kalau berdua kayaknya 4.000 deh kalau lewat sini. Apa tetap 2.000, saya kurang tahu karena saya kalau lewat jalur sini sendirian dulu teman-teman, nggak pernah bareng teman gitu. Untuk jalanannya seperti ini teman-teman, jalanannya nggak bagus ya, karena kan jalur sini kalau boleh dibilang bukan jalur umum ya, ini hanya untuk memotong jalan alternatif deh. Kayak off-road, tapi ini sebelumnya kayaknya udah bagus ya teman-teman. Ini udah dicor, tapi mungkin efek dari hujan yang berlebihan jadi rusak lagi ya. Sebelumnya sih waktu saya tinggal di sini ini belum ada nih apa namanya beton-beton ini teman-teman. Jadi mobil nggak bisa lewat ya teman-teman di sini. Nah itu perahunya tuh. Jadi kita nyebrang lewatin sungai. Ini sungai irigasi kalau nggak salah ini. Oke bang. Ini air dari Jatiluhur kalau nggak salah. Nah dari sini kita ke kanan. Kalau ke kiri saya kurang tahu kemana itu ya arahnya. Enak ya lewat sini. Kita masuk ke Pantura lagi ya teman-teman. Untuk Pantura kalian hati-hati ya kalau arah ke Jawanya. Itu jalanan di daerah Karawang sini banyak yang hancur ya. Bukan rusak lagi, bukan lubang lagi, tapi hancur. Itu jalanan setelah daerah Simpang Jomin arah ke Subang ya. Jadi dari Simpang Jomin ke Subang itu jalur cepatnya atau jalur yang sebelah kanannya itu rusak ya, pada bolong gede-gede banget, mobil aja langsung pada ngindar gitu. Dan saya sendiri aja naik motor pelan langsung karena lubangnya itu hampir di kanan kiri teman-teman. Dan bukan sekedar lubang nanti di ujung lagi ada lubang, tapi ini mah lubang bener-bener berderet, bukannya ada sela-sela gitu. Mungkin karena efek cuaca hujan yang cukup gede ya, jadi ngancurin aspal teman-teman. Di depan kita akan memasuki wilayah Cikarang setelah melewati jembatan ya. Dari sini kalau kalian belok ke kanan itu masuk ke wilayah Rengas Dengklok ya teman-teman. Ini kalau belok ke kanan ngikutin lampu merah. Kalau lurus sih bisa langsung lurus ya. Nah, dari sini kita dekat lagi sama Jakarta ya, mungkin sekitar 1,5 jam lagi ya sampai rumah. Cukup dekat.
kecuali macet ya mungkin bisa lama. Dan kita akan melewati Sungai Citarum teman-teman. Tadi pagi sih banjir ya. Teman-teman, Sungai Citarumnya parah ya, dalam banget ini. Kayaknya yang rumah di bawah itu kena banjir teman-teman. Sungai Citarum lagi dalam karena efek hujan ya. Kayaknya di daerah selatan atau di daerah Jatiluhur itu hujannya lagi gede-gedenya tuh. Jadi mungkin dibuang banget airnya karena over volume ya. Saya sudah berada di stasiun Bekasi, udah dekat ya sama Jakarta. Nah, di stasiun Bekasi ini dia selalu macet teman-teman, karena ada stasiun ya dan rel kereta penyeberangan. Ini masih mending nih, nggak terlalu macet. Biasanya mah kalau di hari kerja itu macetnya panjang ya di sini. Karena stasiun Bekasi ini transit untuk bisa ke Jakarta juga. Jadi perpecahan jalur kalau nggak salah. Di depan saya masuk ke Bundaran Harapan Indah ya. Nah, di sini kita belok. Akhirnya masuk ke kota Harapan Indah. Jadi kalau daerah sini udah deket sama rumah teman-teman, ya paling sekitar 10 kilo atau 15 kilo lagi nyampe rumah. Nah, ini Bundaran Harapan Indah. Kalau malam nyala ya. Di depan kita memasuki BKT ya. Banjir Kanal Timur. Di sebelah kiri ini apa ya? Oh, tempat makan. Di depan kita ini masih ada pembangunan ya. Kayaknya mau bikin kantor teman-teman. Apa apartemen? Oh, apartemen. Kayaknya sih apartemen ya. Dari sini kita masuk ke BKT. Akhirnya kita sampai BKT. Oke teman-teman, mungkin perjalanannya cukup sampai di sini saja ya. Karena kita habis perjalanan jauh, mungkin menurut saya jauh. Mungkin kedepannya saya akan perjalanan yang lebih jauh lagi ya. Dan jalur-jalur yang belum pernah saya datengin. Maka dari itu kalian jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk video terbaru dari saya dan keseruan selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali.